Harun Masiku subordinat. Yang korupsi siapa? Yang punya surplus. Siapa dia? Ya Harun Masiku. Bener nggak? Salah. Wahyu itu. Buset dah. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Ini jangan anak ini yang sederhana aja, Pak. Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian, Oke, jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapat lah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Kalau pakai kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong, Bro. Memang saya paling tinggi, karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan. Oke. Kalau Anda nggak bisa tahu hal yang mendasar, ngapain berdebat sama saya? Halo guys, jumpa lagi di Bacot Gamers. Ngebacot ala gamers. Kita harus mempunyai logika berpikir dan nalar kritis ketika berdebat dengan Rocky Gerung, bila tidak ingin diberikan kuliah gratis oleh akademisi ini. Seperti yang terjadi kepada dua pegiat anti korupsi ini, Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi, dan ex penyidik KPK Yudi Purnomo. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Tapi kadangkala kalau kita masuk di dalam tali temali debat, kita mesti tahu simpul mana yang mesti dibuka. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Lalu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. KPK, pejabat publik bukan? Bukan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Terjadi kejadian menarik pada perdebatan yang terjadi antara Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman dan ex penyidik KPK Yudi Purnomo dengan pengamat politik sekaligus dosen filsafat Rocky Gerung. Rocky terlihat memberikan kuliah gratis terhadap kedua pegiat anti korupsi ini tentang definisi korupsi yang telah disepakati dunia. Awalnya Boyamin kembali melakukan gugatan terhadap KPK terkait kasus dari Harun Masiku. Gugatan dilandasi karena ketua dari Maki ini jengkel terhadap penanganan kasus Harun Masiku yang hanya berjalan di tempat setelah sekian lama. Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Apa keuntungannya? Pakai Roman. Oke. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini nggak ada yang sederhana. Ini Jadi Tunggu. ada dua pihak, Pak Rocky. tunggu tuh. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu. Tapi kan itu lega formal di tempat kita. Justru itu, semua hal yang sifatnya original intent you balik ke situ. Kalau you bermain-main dengan itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget, Watson. It is elementar. Kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Ini jangan anak ini yang sederhana aja, Pak. Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian, Oke, jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapat lah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Ya kan? Bisa terangkan ya. Jangan menangkan Yang dimaksud keuntungan itu uang. Jangan Dia menangkan keluarin kata uang itu. kok dapat keuntungan? Bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia Oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU, bener nggak? Setelah itu, Bung Rocky pun melanjutkan kuliah gratisnya tentang definisi dari korupsi
yaitu penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik untuk keuntungan pribadi. Dan berlanjut ke kasus Harun Masiku. Rocky bertanya kepada ex penyidik KPK, Yudi Purnomo, apakah Harun Masiku pejabat publik? Dan apakah dia mendapat keuntungan dari kasusnya ini? Di momen ini terlihat benar ex penyidik KPK ini diberi kuliah secara gratis oleh Rocky Gerung tentang kasus korupsi. Bukan begitu, Bang. Lu Gini kan loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini loh, itu, Bang Rocky. konteksnya Mohon. yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia memberi Ini boy ini gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya Harun Masiku sebagai pemberi dan turut Saya serta. tanya Harun Masiku pejabat publik tidak. Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan. Jabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan. Bukan. Di momen ini terjadi perdebatan yang seru antara Rocky Gerung, Bonyamin, dan mantan penyidik KPK. Bahkan Rocky Gerung memberikan pernyataan yang menohok pada Bonyamin dikarenakan salah mengartikan soal kasus Harun Masiku. Dan tak ketinggalan, Rocky juga menyatakan hal yang sama kepada mantan penyidik KPK ini, Yudi Purnomo Harahap, yang sempat berada di atas angin ketika Rocky sempat meminta maaf atas perkataannya. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ex penyidik KPK ini malah terjebak sendiri dengan pernyataannya. KO-nya sampai 2 kali, coy. Ini yang namanya diserang balik dengan senjata sendiri. Cerdas. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Gini, menggunakan ya. itu. Enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Enggak. Pakai. It's okay. Pakai. Pak Rocky kan Tidak. You tidak Ya, boleh tapi Pak Rocky pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong, Bro. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf, saya ganti ya. Ya kan? Oke, saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan, benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Bukan dong. Nanti You mau jujur berdebat dong. Ya, kelihatan Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah Nggak apa-apa. yang nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini produksi. Oke, saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang, yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan, tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, bukan kepentingan pribadi. Keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Pakai. Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Kita harus benar-benar menggunakan logika berpikir dan nalar kritis, serta harus menguasai materi yang sedang diperdebatkan. Ketika berdebat dengan seorang Rocky Gerung, bila tidak ingin diberikan kuliah gratis oleh akademisi ini, Rocky pun mempertanyakan bagaimana bisa pegiat anti korupsi tidak mengerti definisi dari korupsi. Ampun Pak Bos. Dan Rocky memberikan sebuah contoh kasus yang baru terjadi terhadap dipecatnya seseorang dari kader Banteng Merah oleh partai tersebut. Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu loh. Konstruksinya salah gitu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Logikanya Mahkamah Agung. yang Hakimnya Mahkamah salah. Agung nggak ngerti definisi korupsi Waduh, akhirnya. udah repot Bagaimana? kalau begini udah. Memang begitu. Makanya udah aku bilang, Bang, udah. Ini bagaimana yuk? Definisinya begitu kok.
Masa orang petani itu disebut korupsi? Gini ya, saya terangin filosofinya. Kenapa orang korup? Karena ada surplus kekuasaan. Siapa yang pegang surplusnya? Ya si Wahyu. Nah, nangkap nggak? Kalau anda nggak bisa tahu hal yang mendasar, ngapain udah pada sama saya? Nggak ada yang mau berdebat, Bang. Tanya. Kenapa cuma bantah coba? Ya, loh, kok dibilang bantah menyampaikan pendapat ini kan aneh, ya kan? Itu pendapat Tadi kita salah. ditanya, menjawab. Kita ini kan melihatnya putusan mulai dari pengadilan tipikor, pengadilan banding, pengadilan Mahkamah Agung itu sudah diotorisasi 3 hakim pertama, 3 hakim tingkat banding, 3 hakim tingkat kasasi. Gitu loh. Bahwa rumusannya memang pasal 5 dan pasal 6 suap. Gitu loh. Pak Guru Seno lah yang menjelaskan mungkin barangkali di situ. Gini, tanda, dulu diam dulu. Kalau you udah tahu itu, artinya lu nggak punya pikiran. Lu bilang aja undang-undang bilang begitu, ngapain lu punya pikiran? Justru karena kita ingin berpikir, kita menganalisis. You nggak analisis, you cuma kutip-kutip undang-undang yang salah semua. Bagaimana coba? Pakai. Gini. Jadi Salah. gini. Enggak agak terus aja. Tunggu. Dari awal Anda nggak tahu apa definisi korupsi. Bagaimana? Ini Bung Boyamin, masyarakat anti korupsi Indonesia selalu teriak-teriak Ya, anti dan dia nggak paham apa itu korupsi. pra-peradilan dan lain sebagainya. Kan gila kan? Sekali lagi ya, terjadi korupsi kalau terjadi kesenjangan kekuasaan. Ada yang superordinat, ada yang subordinat. Wahyu itu superordinat, Harun Masiku subordinat. Yang korupsi siapa? Yang punya surplus. Siapa dia? Ya Harun Masiku. Bener nggak? Salah. Wahyu itu. Buset dah. Oke. Ada seseorang, saya lanjutin yang diterangin oleh Refli tadi. Seseorang yang di dalam keputusan PDIP butir 7 disebutkan begini, dipecat karena, perhatikan ya boy, wordingnya, dipecat karena mengintervensi hakim konstitusi. Presiden mengintervensi. Kenapa? Karena presiden surplus kekuasaan. Nggak mungkin dirjen mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi, yang mampu mengintervensi adalah dia yang mempunyai surplus kekuasaan. Siapa itu? Hanya presiden yang mampu. Dia udah ditangkap Jokowi karena dia menyalahgunakan jabatan publiknya untuk berbuat jahat. Sama logikanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.